terbengkalai, benar-benar terbengkalai. Semakin amsyong nih kalau dimakan rayap terus. Ini sekarang kita mau angkat batu dari sungai, estafet, baru kita peletakan batu pertama. Rata-rata memang mereka berjibaku dengan susahnya medan dan dipetik satu-satu cengkehnya. Jelajah Masjid Nusantara, hadirkan masjid hingga pelosok negeri. Nah, setelah dari Majene, Sulawesi Barat, sekarang kita balik lagi ke Sulawesi Selatan, tapi di Luwu. Kita di Luwu, bukan Luwuk ya. Kalau Luwuk itu Sulawesi Tengah. Nah, ini kita ke Luwu. Perjalanan darat sekitar, kalau normal di map 8-10 jam lah, itu normal. Semoga ya kita tetap normal. Mungkin istirahat bentar, makan, sholat. Perkiraan nanti sampai sana dini hari, di atas jam 12 malam. Ya udah, kita saksikan ini terus nanti seperti apa perjalanannya. Ini kita tim belum pernah ada yang ke sana sih. Dua mobil ini belum pernah ada yang ke sana. Jadi benar-benar surprise. Kita lihat seperti apa. Apakah ketemu jurang, sungai, bukit, pegunungan? Kita tidak tahu. Lihat aja, Pak. Hadirkan masjid hingga pelosok negeri. Hujan mengguyur jalanan, menemani semangat kami menuju Luwu. Lokasi selanjutnya setelah Majene, perjalanan kami tempuh kurang lebih 10 jam untuk sampai di tempat istirahat sementara. Tapi bukan berarti tim non-stop, butuh istirahat agar tenaga kembali pulih. Setengah 1 dini hari kita istirahat di... Pokoknya sampai masih 2,5 jam untuk sampai ke lokasi di Luwu. Kita ngopi-ngopi dulu bentar. Mohon maaf Sobat Goib semuanya. Muka saya yang kelelahan ini begitu nyenyaknya. Enak banget tidur meskipun di mobil. Sekarang jam 4. Kita singgah di tempat komunitas koin untuk negeri cabang Palopo. Kita bermalam di sini. Besok kita tanya-tanya nih, kalau ngobrol dikit nih sama teman-teman komunitas negeri. Kalian nih kita istirahat. Sampai jam 4 subuh, habis sholat kita maksimalkan istirahat. Apalagi bapak produser kita ini sedang sakit katanya. Bisa kepala nggak? Itu dimakan dulu 2. 5 jam lagi perjalanan. 5 jam lagi. 5 jam lagi. Padahal 3 jam lah. 3 jam ke dusun. Dusun naik 2 jam. Duhur dan kita cabut. Setelah istirahat yang cukup, sekitar zuhur kita bersiap berangkat ke lokasi. Dan masih 5 jam lagi. Tim bersiap dan ditemani teman dari Kun atau koin untuk negeri. Keren juga, negeri kita emang butuh koin. Mereka yang bakal memandu kita ke lokasi masjid yang akan dibangun. Jadi ini kita bareng-bareng dibantuin sama teman-teman komunitas koin untuk negeri. Ada 4 orang yang ikut jalan juga, nanti jadi 2 mobil, 2 motor. Soalnya mobil udah penuh banget, penuh
sama karpet, sama yang lain-lain barang. Jadi ini perjalanan sampai kantor desa sekitar 4 jam. Sebelum berangkat, mari kita berdoa dulu. Berdoa dipersilahkan. Oke, teman-teman semuanya. Yaudah teman-teman, terima kasih. Jadi tadi udah dipresent sama bapak produser. Intinya kita di sini dibersamai sama teman-teman komunitas koin untuk negeri. Ya udah, lanjut. Semoga perjalanan kita menyenangkan, dibantu sama tim teman-teman daerah. Semoga dimudahkan, lancar, dan pembangunan masjidnya berhasil. Bismillah, ayo. Jelajah Masjid Nusantara, hadirkan masjid hingga pelosok negeri. Bismillah, tim JMN dan Kun siap berangkat. Mari kita lanjutkan perjalanan yang seru ini. Semoga selamat sampai tujuan. Amin. Medannya semakin terjal, makanya mobil kita nggak bisa. Jadi harus ganti pakai hardtop. Ada 2. Kita total 13 orang atau 2. Tapi katanya nggak nyampe 1 jam sampai lokasi. Ini Luwu, Sulawesi Selatan, bukan Luwuk. Kalau Luwuk itu Sulawesi. Nampaknya sih masih ada, tapi nggak tahu nanti di atas. Kalau sinyal handphone udah jelas nggak ada. Ini checkpoint terakhir kita. Kita bakal naik ke atas menggunakan hardtop karena mobil nggak bisa melewati jalur ini. Sudah sore juga sih, dan sebentar lagi gelap datang. Dan di lokasi nanti nggak ada sinyal sedikit pun, alias no service. Oke, let's get lost. Nah, inilah penampakan perjalanan menuju masjid yang akan kita bangun di Dusun Poringan. Ini adalah alasan kenapa mobil nggak bisa lewat. Memang jalurnya bebatuan dan jelek nih, mohon maaf nih, jelek dan ekstrim. Walaupun nggak se-ekstrim aja nih, tapi kalau pakai mobil normal bisa turun mesin sih gue yakin. Ini udah menjelang gelap nih, kita udah di ketinggian. Kabut-kabut awan nih di bawah gue nih. Tuh, sono. Semoga nanti pas gelap nih sampai. Kameramen gue kasihan kena ospek. Udah sampai nih lokasinya. Lumayan terjal. Nih di belakang gue udah kelihatan nih masjidnya. Dapat nggak di kamera? Sangat layak untuk kita renov, kita selesaikan karena kelihatan banget ya terbengkalai ya. Jadi pembangunannya udah lama tapi belum selesai. Besok pagi kita ambil gambar gimana kondisinya, kita lihat cek detailnya. Anak-anak udah pada lumayan ini layu. Habis dari Majene ke Luwu kan kita 12 jam nih istirahat bentar, terus lanjut ini 4 jam, berarti 16 jam. 16 jam ya kurang lebih ya. Gitu. Lumayan kan? Ya udah, sekarang kita taruh barang, istirahat. Sampai di lokasi kita dijamu sama bapak imamnya langsung.
lagi beres-beres barang, kita ke rumah dan istirahat karena besok kegiatan bakal padat merayap. Playground kita nginep di sini nanti beberapa hari. Udah sering kesini? Udah sering kesini? Ketiga kalinya. Bakal ngerepotin di sini. Si ibu nih yang punya rumah nih. Dapurnya bakal kita berantakin juga, Bu. Halo, siapa namanya? Gani, salim dulu. Awas. Kakaknya siapa namanya? Kakak Bintang. Kamu siapa? Itu Bintang. Oh, Bintang. Kamu? Saya Ade Uce. Lucu ya. Sebelum istirahat tidur, kita sholat dulu sekalian cek kondisi masjidnya, seperti apa dan bagaimana wujudnya. Ini kondisi masjidnya nih kalau malam nih. Besok kalau siang dari luar bisa kelihatan nih mana yang belum selesai. Ini langsung ke dalam aja yuk. Masih bolong-bolong semuanya. Tembok belum selesai, atap belum selesai, bawah cuma pakai ini plastik. Itu, ini insya Allah sangat layak untuk kita teruskan pembangunannya. Ada sekitar 50 kakak di sini. Masjid ini mangkrak bertahun-tahun karena memang tidak ada dananya. Bangunan yang kalian lihat sekarang ini adalah hasil ngumpulin swadaya dari masyarakat Dusun Boringan. Sungguh sangat tersentuh melihat kondisi masjidnya. Ini sih belum jadi, masih bentuk batu bata, lantainya rusak, jendela dan pintu juga hancur. Ini sangat layak kita bangun sobat masjid. Insya Allah semoga segera terwujud dan warga di sini bisa menikmati dengan khusyuk dan nyaman nantinya untuk beribadah. Amin. Sobat masjid semuanya, ini lokasi yang kita bangun itu sekitar 1100 mdpl. Dingin, sejuk, udaranya bersih. Lokasi Dusun Boringan ini dikelilingi pegunungan dan perbukitan. Masya Allah, indah banget. Jadi di sini tuh perkampungannya kayak lembah, dikelilingi bukit, tebing-tebing, lereng, dan masjid yang akan dibangun itu di bawah, di tengah-tengah. Nanti kalian bisa lihat view-nya dari drone. Keren banget. Tapi lereng-lerengnya tuh rapi karena banyak pohon cengkeh. Tuh, lihat di lereng-lereng perbukitannya banyak pohon cengkeh. Rapi jadinya, nggak terlalu hutan yang rimbun banget karena sudah dikelola sama warga. Jadinya bagus.
Hari kedua saya dan tim mencoba untuk ngobrol dengan Pak Imam. Beliau selaku petani cengkeh juga di sini. Jadi sebagian besar warga di sini adalah petani cengkeh. Yang ini kurang berapa hari lagi, Pak? Ya ini kalau cuacanya terang begini ya 2,5 hari ya sampai 3 hari. Karena ini bijinya agak besar-besar. Besar-besar ya? Iya, besar-besar. Masih basah, dikupasin basah. masih basah. Iya, masih basah. Dia kalau keringnya kalau kita patah itu dia patah 2 itu. Oh, kering benar-benar Iya, kering ya? Iya, kering. Plak. Iya. Ini ya kayaknya sehari lagi bisa nih. 2 hari ya? 1,5 hari lah. Setengah hari. Jadi ada beberapa nih hasil panenan Bapak yang situ kurang dikit lagi tuh. Ya, Itu udah mengecil batangnya. ya agak kecil memang dia bijinya. Oh, ini masih buahnya. butuh beberapa hari lagi. Iya. Biasanya dijual per kilo berapa, Pak? Kalau sekarang ini mulai harga 118 sampai 120. Oh, itu bagus termasuk banyak ya, Iya. simpen lah. Nah, kalau kebutuhannya tidak begitu mendesak, nah simpan dulu. Iya. Tunggu harga-harga begini. Agak-agak mahal sedikit. Biasanya panen setahun berapa kali sih, Pak? Cengkeh 1 kali 1 tahun. Oh, setahun sekali Iya, ya? setahun sekali. Seperti itulah gambarannya sobat masjid semuanya. Sekarang saya mau petik cengkehnya langsung. Penasaran nih. Nah, ini saya diajak Bapak untuk metik cengkeh. Di sebelah mana, Pak? Itu kebunnya? di atasnya topnya, yang sudah berdiri tangganya itu. Oh, situ. Iya. Ya udah. Yuk kita langsung metik Iya. bunga cengkeh. Yuk, lewat sini. Yang di anu. Tuh, ada bulan berapa dulu itu? Bapak nggak ini coba nanam duren, Pak? Itu rencananya baru mau beli bibitnya. Nah, mantap nih duren. Tanam anu. Nanti durian Bapak montong nanam, itu. kita 5 tahun lagi saya kesini deh. Salah nih, ya. Mudah-mudahan. Pas banget nih panen ya. Iya. Pas banget nih apa tempatnya, dataran tinggi, tanahnya juga kering. Di sebelah mana yang mau kita panen? Itu Tanahnya? yang Oh, ada itu. tangganya sudah berdiri, sudah terpasang tangganya. Ini pohon tinggi banget, sekitar 7 meter, dan saya mencoba memetik cengkeh di pohonnya langsung. Seru juga sih, ladang cengkehnya gede banget. Sepanjang mata memandang ini semua pohon cengkeh. Jadi beginilah cara memetik cengkeh di pedalaman Luwu, Sulawesi Selatan. Rata-rata memang mereka berjibaku dengan susahnya medan, kemiringan tanah, dan harus naik tangga dan dipetik satu-satu cengkehnya. Yaudah gue lanjutin metik cengkeh lagi ya. Jadi kami itu pada umumnya petani cengkeh, sekarang ini mengeluh masalah pupuknya, Pak. Kenapa pupuk? Kenapa, Pak? Ya, pupuk karena subsidinya khusus buat cengkeh, durian, pala, itu sudah tidak disubsidi pemerintah sekarang. Pupuk. Udah nggak disubsidi? Ya, yang parah, ini parah. yang Masa subsidi sekarang itu dari ketahanan pangan. Tapi Semacam jagung, padi, cabai, Oh. bawang merah. jadi cengkeh ini nggak dapat subsidi. Sekarang tahun ini sudah dicabut subsidinya. parah. Kalau Semoga tahun-tahun kemarin kan masih. pihak-pihak terkait pada denger nih, gimana? Kenapa nggak disubsidi lagi? Padahal ini komoditi bagus. Iya. Parah. Katanya mahasiswa fresh graduate nih katanya suruh jadi petani. Tapi gimana mau jadi petani? Orang pupuknya ada dibatasin, malah nggak ada pupuknya. Gimana? Programnya nggak bener. Atau suruh jadi petani, pupuknya nggak ada. Inilah nyanyian keluhan yang bisa kami ceritakan. Perihal kemalangan,
harapan, dan semangat hidup para petani. Coba sesekali dengarkan kami, wahai tuan dan puan. Pada tangan kalian ada keresahan para petani yang patut diperjuangkan, dan pada kaki kalian menunggu perubahan. Kami tak minta banyak, hanya ingin diperjuangkan. Kami tak pernah sekalipun mengajarkan untuk iri hati, apalagi sampai hati untuk melakukan korupsi seperti pejabat negeri. Ini saya bakal ngeliatin masjid kalau siang hari gini nih. Tuh, kelihatan banget kan pembangunannya tuh terbengkalai. Nih, dia udah dipasang kusen-kusen, cuman tembok-temboknya tuh masih nggak selesai pembangunannya. Jadi pasti rusak nih kayu-kayunya. Nih kusen-kusen udah terpasang tuh. Udah terpasang, kan kehujanan, kepanasan, udah lama pasti rusak. Dan udah ditumbuhin rayap nih, lihat. Dimakan rayap tuh. Nih. Tuh. Ini udah rayap-rayap nih. Tuh. Nih. Udah terbengkalai, benar-benar terbengkalai. Bawahnya juga baru pakai ini aja, apa, plastik. Nih. Ini udah dirayapin semua. Ini rayap semua tuh. Tuh. Ini rayap semua. Tuh. Semakin amsyong nih kalau dimakan rayap terus. Kan pembangunannya nggak selesai, terbengkalai, udah nggak tahu udah berapa tahun. Makanya gue mengajak, ayo kalau mau berdonasi. Ini banyak, ada 50-an kakak di sini Muslim yang pakai masjid ini. Tentunya kalau misal masjid ini jadi layak, bagus, akan jadi peradaban yang baru di sini. Karena anak-anak tuh kalau sore rajin banget mengaji di sini. Gue udah tanya-tanya Pak Dusun. Setiap asar pasti ada yang ngaji di sini. Setiap sore anak-anak ngaji di sini, banyak banget. Mereka tetap semangat meskipun kondisi masjidnya kurang layak dan kurang nyaman. Mereka nggak peduli dengan kondisi itu. Terlihat dari langkah mereka menuju masjid, begitu antusias karena ingin sekali membaca Iqra dan Al-Quran dengan lancar. Masya Allah, secepatnya sobat masjid kita bangun ya adik-adikku. Alhamdulillah Pak, kalau masjidnya udah layak ya, insya Allah semangat lagi anak-anaknya ngaji. Karena kemarin biasanya kadang ngaji di sini, kadang juga di rumah karena masjidnya juga. Iya, kalau hujan, angin gede kan pasti airnya masuk semua. Semuanya lancar membaca Iqra dan Al-Quran. Walaupun kondisi Iqra dan Al-Qur'annya juga sama tidak layak, mereka tetap membacanya dengan lantang, penuh sukacita. Saya jadi ikut terharu melihat semangat mereka. Pagi hari yang cerah ini semua warga berkumpul karena akan ada kegiatan peletakan batu pertama. Ini sekarang kita mau angkat batu dari sungai, estafet, buat pondasi di masjid sana. Kita udah bareng-bareng sama warga. Nanti sehabisnya batu ini, baru kita seremonial peletakan batu pertama. Ini kayaknya warga ramai banget nih, pada antusias.
Gotong royong ini sungguh luar biasa. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, dan teman-teman dari komunitas Kun semuanya bersama-sama mengumpulkan batu untuk peletakan batu pertama di depan masjid yang akan kita bangun nanti. Kalau gitu, insya Allah kita akan simbolik peletakan batu pertama pembangunan masjid Taman Surga Babu Salam di Dusun Poringan, Desa Poringan, Kecamatan Suli Barat, Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan. Bismillahirrohmanirrohim. Ayo ibu bapak, ikutan semuanya, ayo. Bantuan dan kemurahan hati atas donasi-donasi yang ingin memberikan donasi kepada masjid kami ini dan difasilitasi oleh Masjid Nusantara ini. Jadi sekali lagi saya ucapkan bahwa atas nama saya Syahrudin selaku dipercaya imam di masjid ini dan mewakili seluruh umat di masjid ini mengucapkan banyak terima kasih. Ini masjidnya mau dibikin, perasaannya Ya, gimana? Oke. Hah? Oke. Bagus, senang nggak rasanya? Senang? Mudah-mudahan lancar, Pak. Mudah-mudahan lancar ya. Minta doanya juga Pak ya. Semoga kami tim bisa mengumpulkan dana yang cukup untuk pembangunan ini. Semoga nanti masjidnya jadi dan bisa dipakai dengan layak, nggak ada bocor lagi, angin, air hujan masuk gitu. Minta doanya Pak ya. Semoga pembangunannya lancar dan Ya. terjaga dan terpelihara. Iya. Orang yang membangun. Siap. Doakan kami Bu ya. Jelajah Masjid Nusantara, hadirkan masjid hingga pelosok negeri. Kami pamit pulang, sementara tim tukang bersiap datang nantinya. Ketika masjidnya selesai, baru kita datang lagi dan meresmikannya. Sampai bertemu kembali Dusun Poringan, kalian luar biasa. Di tengah perjalanan, di tengah kita capek berjam-jam naik mobil, naik kapal, dan sekarang setelah 4 session kita baru kali ini menikmati jalan di kapal, dikawal puluhan lumba-lumba. Sungguh ini karena ridho Allah, mengutus lumba-lumba menemani perjalanan kita. 4 tahun jalan melewati ribuan kilometer jalur laut. Baru sekarang saya dan tim melihat langsung lumba-lumba. Masya Allah, Allahu Akbar. Perjalanan ini sangat istimewa bagi saya. Mamalia cerdas ini mengawal perjalanan mulia ini, insya Allah. Setelah 3 jam kami arungi laut, perjalanan dilanjutkan menggunakan mobil menuju Desa Poringan, lokasi masjid yang bakal kita resmikan kali ini. Jelajah Masjid Nusantara. Ini kita bakal peresmian di Desa Poringan, Kecamatan Suli Barat, Kabupaten Luwu. Ini kita udah, lu sekali-kali kesini dong, biar ini gimana. Ini kita seperti biasa karena jeepnya nggak ada. Jeepnya nggak ada, kita semua pakai motor rombongan ke masjid yang sudah jadi yang mau kita resmiin. Siap. Kira-kira lu lupa nggak berapa lama kita jauh?
Waktu pakai hardtop itu setengah jam. Setengah jaman. Ya ini berarti paling 15 menit lah. 3 jam lah. Kita Siapa- dorong ke atas. Kali aja ada duren di hutan, ya kan? Itu liatin dong, nih tim-timnya nih. Liatin. Tuh. Banyak ini behind the man semuanya. Ya, insya Allah masjidnya sudah jadi. Gue tadi udah diliatin fotonya, keren. Ya udahlah, tanpa berlama-lama, siapa tahu cuaca nggak bersahabat. Kita berdoa dulu. Sebelum kita berangkat ke masjid peresmian di Desa Poringin, Kecamatan Suli Barat, ada baiknya kita berdoa, mudah-mudahan dilancarkan semua acara dan urusan kita semuanya. Amin. Diberikan keselamatan. Berdoa dipersilakan. Jelajah Masjid Nusantara, Sukses! Kali ini kita semua nggak pakai hardtop, tapi rombongan motor. Nah, sobat masjid semuanya, waktu itu kita nggak sempat ambil drone karena sudah sore dan gelap. Ini view perjalanan kita yang dihimpit perbukitan dan pegunungan. Seperti inilah wajah Dusun Poringan, Luwu, Sulawesi Selatan. Panorama yang indah dan juga menantang. Inilah jalur yang harus kami lalui untuk sampai menuju masjid yang bakal kita resmikan. Ini sekarang kita udah sampai nih, ditemani dengan bapak-bapak pejabat setempat. Masjidnya sudah jadi, Pak. Gimana kira-kira masyarakat kayaknya wah antusias banget, ramai banget, Pak. Antusias. Mereka gimana? Bahagia ya? Ya sudah bahagia karena kemarin kan sudah dibangun. Hah? Jadi saya juga selaku pemerintah bersyukur sudah dibantu dari Nusantara. Ya alhamdulillah, sama-sama, Pak. Ramai banget. Diantar bapak-bapak sama di depan ibu-ibu. Kayaknya bakal ada yang nari tuh di depan. Dikangenin dulu. Ibu, terima kasih ya, sama-sama. Assalamualaikum Ibu. Rame banget tuh, lihat tuh, rame banget Ibu. Aduh. Rame banget, semua pada berkumpul nih, kayaknya nggak pada ke ladang nih hari ini. Ya, memang acara persiapan masyarakat. Iya. Assalamualaikum Ibu. Masjidnya sudah jadi, senang nggak? Alhamdulillah. Nanti diramein ya pengajian ya, Ram. Insyaallah. Bikin pengajian apa mingguan apa bulanan ya? Pak Kepala Desa, Bapak Suharman Esos, yang saya hormati, pemerintah kecamatan, Bapak Mahmud,
kata sambutan dulu dari seluruh warga dan pemerintahan. Kami selaku pemerintah mengucapkan banyak terima kasih karena apa, berkat beliau ini sehingga masjid ini sangat mewah, alhamdulillah, sehingga terus dalam keadaan sehat berjelajah dari sudut Nusantara ke sudut Nusantara yang lain. Amin. Mendapatkan atau membangun masjid-masjid di pelosok-pelosok yang di daerah-daerah yang tertinggal. Dan juga pesan saya kepada Bapak Ibu di Dusun Poringan ini, tolong kita sama-sama makmurkan masjid ini, karena buat apa kita semegah masjid ketika hanya satu orang atau dua orang yang memakmurkan. Jadi Sobat Goib itu masyarakat seluruh Indonesia yang sudah berdonasi online, Ibu Bapak. Jadi kan mereka tidak kelihatan kalau online, tidak kasat mata, tapi duitnya sampai. Salah satunya duitnya sampai untuk bisa membangun masjid di Dusun Poringan ini. Masya Allah kan? Ya, jadi kami hanya menyampaikan amanah dari mereka. Semua menyambut dengan penuh bahagia. Dari pemerintahan turut hadir memeriahkan peresmian Masjid Babu Salam ini. Saya senang dan bahagia melihat mereka tersenyum. Oke, peresmian Masjid Taman Surga Babu Salam di Dusun Poringan, Desa Poringan, Kecamatan Suli Barat, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan, kita akan resmikan sekarang. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillah. Inilah wujud masjid lama dan masjid yang sudah kita bangun. Megah dan besar. Allahu Akbar. Merinding saya lihatnya. Semoga bisa dimakmurkan dan menjadi tempat yang nyaman untuk beribadah. Amin ya Allah. Bersyukur tiada henti karena selama saya ada di sini, barusannya masjid ini dibangun betul-betul sempurna. Ya, alhamdulillah Pak, alhamdulillah banget. Itulah yang saya katakan, ya tidak berhenti berterima kasih dan bersyukur, memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau saya sih bagaikan ini adalah mukjizat yang terbesar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu bagaikan air hujan yang mengalir dari langit karena tidak disangka-sangka. Saya ucapkan banyak terima kasih karena kemarin saya sangat sedih melihat kondisi masjid saya yang kemarin ya bolong-bolongnya. Alhamdulillah sekarang itu sudah terrealisasi semua dari sumbangsi dari Masjid Nusantara, alhamdulillah. Jadi saya ucapkan banyak terima kasih karena ini luar biasa, karena saya anggap ini adalah titipan dari Allah supaya masjid ini kelihatan megah, dan masjid inilah jadi percontohan di Desa Poringan yang paling megah. Allahu Akbar, Saya, tim, dan seluruh warga sholat berjamaah di masjid yang telah kita semua resmikan. Alhamdulillah.
Terima kasih semuanya Sobat Goib gua dimanapun kalian berada yang sudah berdonasi. Ini adalah kalau gua nggak salah ngitung sekitaran masjid ke 530-an sekian. Saya udah lupa, tolong diingatkan. Jadi itu semua adalah bukan punya saya, bukan punya Yayasan Masjid Nusantara. Saya dan Yayasan Masjid Nusantara hanya menjembatani buat kalian yang ingin menitipkan donasi, infak, sodakoh untuk dibangunkan masjid, air bersih, toilet di pedalaman Indonesia. Silahkan ke kami, karena Yayasan Masjid Nusantara adalah salah satu lembaga terpercaya dalam hal pembangunan masjid. Sudah sangat banyak yang saya sebutkan tadi, ada 500-an lebih. Dan itu kalian bisa cek, kalian bisa tanya di mana datanya, tempatnya, semua real, no tipu-tipu. Ya, jadi kalian nggak usah ragu lagi untuk berdonasi di Yayasan Masjid Nusantara. Nah, salah satu tayangan ini adalah fakta, real, no tipu-tipu, no fake, no abal-abal. Karena kalian bisa lihat setiap donasi, setiap pembangunan, setiap peresmian masjid yang jadi, kami akan menayangkan di tayangan Jelajah Masjid Nusantara. Oke, saya doakan, kami doakan semoga siapapun yang sudah berdonasi lewat Yayasan Masjid Nusantara, semuanya dimudahkan, diberkahi, semakin lancar rezekinya, sehat selalu, dan selalu bisa membawa kebaikan untuk semua yang ada di Indonesia. Amin ya Allah. Jelajah Masjid Nusantara, hadirkan masjid hingga pelosok negeri.